Pemerintah Malaysia menegaskan tidak akan menggunakan istilah Laut Ambalat seperti yang kerap dipakai Indonesia untuk menyebut kawasan maritim yang disengketakan di perairan timur Kalimantan. Sebaliknya, Kuala Lumpur hanya mengaku istilah Laut Sulawesi yang dinilai sesuai dengan posisi hukum dan kedaulatan negaranya. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengatakan wilayah yang dimaksud mencakup blok ND6 dan ND7 yang tercantum dalam Peta Baru Malaysia 1979. Menurutnya, blok tersebut berada dalam perairan kedaulatan Malaysia berdasarkan hukum internasional diperkuat dengan putusan Mahkamah Internasional 2002 yang memenangkan Malaysia atas Pulau Sipadan dan Legitan. Muhammad menambahkan perbedaan istilah ini penting untuk mencegah kebingungan publik dan menghindari isu tersebut dijadikan bahan politik, terutama menjelang pemilihan umum negara bagian. Ia membuka opsi memberikan penjelasan resmi kepada anggota parlemen dan DPRD Sabah jika diminta. Terkait rencana pengembangan bersama atau joint development dengan Indonesia di wilayah tersebut, Muhammad menegaskan pembahasan masih berada di tahap eksplorasi dan belum ada kesepakatan final. Ia menekankan bahwa semua diskusi akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum dan teknis yang sudah ada sejak 2005 dalam pertemuan teknis penetapan batas maritim antara kedua negara. Muhammad juga menyoroti perbedaan pendekatan hukum laut antara kedua negara. Malaysia berpegang pada prinsip United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 yang menggunakan garis air surut terendah sebagai acuan batas laut. Sementara Indonesia menurutnya memiliki pandangan berbeda. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya menyatakan bahwa kedua negara sebaiknya segera memulai pengembangan bersama di kawasan kaya minyak dan gas tersebut tanpa menunggu penyelesaian penuh persoalan hukum dan regulasi. Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga menyerukan percepatan penyelesaian teknis batas wilayah serta pembentukan Joint Development Authority untuk memulai proyek ekonomi bersama. Pendidikan, research atau pendidikan dan semua bidang. Jadi itu arahan kita instruksi masing-masing kepada rakan-rakan menteri dan officials adalah untuk menjadikan hubungan ini agak signifikan dan special. Hubungan ini boleh mendekatkan dan menyelesaikan semua isu-isu yang berbangkit, termasuk isu maritim, isu sempadan. Dan kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan dari segi hukum dan peraturan dan undang, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerjasama ekonomi, termasuk yang disinggung tadi, Joint Development Authority, walaupun di kawasan Ambalat. Kerana kalau kita tunggu selesai, kadang mungkin mengambil masa 2 dekad lagi. Jadi kita manfaatkan waktu ini untuk mendapat hasil supaya memberikan keuntungan kepada kedua-dua negara dan membela nasib rakyat kita di kawasan yang agak jauh di perbatasan. Kita juga bicarakan soal sepadan yang lain kadang-kadang di Malaysia seperti juga di Indonesia melibatkan provinsi. Kita umpamanya Sabah. Saya ucap terima kasih kerana kesediaan kita untuk meningkatkan hubungan dan saya percaya telah mengambil kira pandangan wilayah Sabah, kita akan dapat memeterai penyelesaian yang agak lebih segera dan adil.